Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, akhirnya Yun Xiao kembali ke kota Bulan Merah. Persiapan untuk menuju pembukaan alam ilahi wilayah timur. Tapi sebelum memulai semua itu, yang pertama Yun Xiao lakukan adalah pergi ke tempat dari Ning Keyue dan juga menyembuhkan Jiang Ruomei. Nah, kita akan lanjutkan lagi kisahnya di part kali ini, part 77. Langsung saja tanpa basa-basi, kita simak videonya. Jadi sebelumnya, setelah Jiang Ruomei dipukul pingsan oleh Ning Keyue, Yun Xiao langsung menghapus seluruh tanda kutukan pada tubuh Jiang Ruomei dengan mata iblis bulan. Dan setelah selesai, Yun Xiao meninggalkan lembah itu. Beberapa jam kemudian, Yun Xiao dan Liao Yangbing muncul di pasar di wilayah utara dari kota Bulan Merah. Sebenarnya, Yun Xiao sama sekali tidak memiliki tujuan. Dia awalnya bahkan tidak berniat untuk pergi ke pasar ini. Tetapi setelah berdiskusi dengan Liao Yangbing dan mendapatkan saran dari Ning Keyue, akhirnya Yun Xiao dan juga Liao Yangbing pergi menuju pasar yang ada di utara kota Bulan Merah. Ya, meskipun disebut sebagai pasar, tapi skala dari area tempat pasar ini berada sungguh sangat luas. Daerah itu bahkan dibagi dalam beberapa zona besar. Puluhan ribu orang keluar masuk, dan mereka menciptakan suasana yang meriah. Setiap toko memiliki plat nama yang berbeda. Semua toko juga tergolong toko-toko kelas atas. Yun Xiao tampak mengamati sekeliling. Meskipun area pasar itu tidak dijaga langsung oleh kota Bulan Merah, tetapi dia bisa merasakan ada lebih dari selusin aura yang kuat di sana. Setelah beberapa saat mereka berjalan, Liao Yangbing tiba-tiba berseru, "Pil emas bumi!" Dia langsung menghampiri toko itu. Liao Yangbing langsung menghampiri sebuah toko yang menawarkan pil emas bumi. Di depan pintu, sebuah tirai air menampilkan daftar barang dengan huruf yang mencolok. Pil emas bumi adalah pil tingkat 9. Pil itu biasanya digunakan untuk memperkuat fondasi dari seorang martial sovereign, dan keberadaannya sangatlah langka. Yun Xiao sendiri tak kalah terkejut. Jika pil ini muncul di dalam pelelangan besar, biasanya pil ini akan menjadi sorotan terakhir. Jadi tidak heran, sebelumnya Ning Keyue telah menyarankan Yun Xiao untuk mampir ke pasar ini. Karena apa yang dijual di sini jelas bukan barang-barang biasa. Meski baru di area pinggiran, tetapi Yun Xiao sudah menemukan barang yang sangat langka. Singkatnya, mereka berdua lalu masuk ke dalam toko itu. Tanpa ragu, Liao Yangbing langsung bertanya pada penjaga toko, "Apakah di sini menjual pil emas bumi?" Penjaga toko meletakkan buku yang ia pegang, lalu menatap Liao Yangbing. Seorang martial sovereign bintang 4. Tidak buruk juga. Mendengar itu, Liao Yangbing tertegun. Orang itu melihat tingkat kultivasinya dalam sekejap mata. Padahal, dia sendiri tidak bisa menebak kultivasi dari penjaga toko ini. Kemungkinan besar, dia adalah seorang ahli tingkat tinggi. "Maaf, aku bertanya tentang pil emas bumi. Kenapa kamu malah menilai kultivasiku?" tanya Liao Yangbing. Penjaga toko pun tersenyum dan berkata, "Kenapa aku menilai kultivasimu? Alasannya, karena aku hanya akan menjual pil emas bumiku dengan satu syarat, bukan dengan primordial stone." "Syarat? Apa itu?" Penjaga toko melirik sekilas ke arah Yun Xiao.
Dia mengira Yun Xiao adalah murid dari Liao Yangping atau mungkin pelayan dari Liao Yangping. Jadi dia mengabaikan Yun Xiao. Penjaga toko kembali menatap Liao Yangping dan berkata, "Sebagai ganti dari harga pil ini, kau harus ikut denganku dan bekerja bersamaku. Aku berniat menangkap binatang iblis tingkat 9 saat pembukaan alam ilahi nanti. Persiapanku sudah hampir lengkap, tetapi akan lebih aman kalau ada tambahan tenaga kerja." Mendengar itu, wajah Liao Yangping langsung pucat. Dia menggeleng dengan cepat. "Binatang iblis tingkat 9, katamu?" "Aku tahu bahwa pil ini sangat berharga. Tetapi aku tidak akan menukarnya dengan nyawaku. Lebih baik aku tidak mendapatkan pil ini." Mendengar itu, penjaga toko pun tertawa. "Siapa bilang aku butuh nyawamu? Aku sudah mengundang beberapa ahli untuk ikut serta dalam ekspedisi ini." Mendengar itu, Liao Yangping terdiam dan tampak bimbang. Dia sendiri sudah lama terjebak di puncak Martial Sovragen bintang 4. Dengan bantuan pil emas bumi, peluangnya untuk menembus batas akan menjadi sangat besar. Bagaimanapun, kalau pil emas bumi ini bisa membantunya naik tingkat, bukankah itu sama saja memenuhi tujuannya datang ke pembukaan alam ilahi wilayah timur? Memikirkan itu, Liao Yangping menarik nafas panjang dan kemudian berkata, "Baiklah, tetapi aku juga punya syarat. Kalau nanti situasi menjadi tidak terkendali, maka aku akan segera mundur. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku." Penjaga toko kembali tertawa. "Tentu saja, yang kubutuhkan adalah bantuan dan bukan pengorbanan. Kamu tidak perlu khawatir." Setelah itu, sebuah cahaya hijau menyala di telapak tangannya. Lalu sebuah kotak tulang putih muncul dan ia serahkan pada Liao Yangping. "Kau memberiku sekarang?" Liao Yangping pun tertegun. Di dalam pikirannya, hadiah seharusnya diberikan setelah tugas diselesaikan. Tetapi kali ini, dia menerima bayarannya di muka. Dengan gugup, Liao Yangping lalu menerima kotak itu dan membukanya. Dan dari sana, terlihat sebuah pil berwarna kuning dan memancarkan cahaya ke segala arah. Dengan penuh semangat, Liao Yangping buru-buru menutup kotak itu dan menyimpannya. Penjaga toko hanya tersenyum menatap tingkah dari Liao Yangping. Lalu kemudian, penjaga toko meletakkan sebuah benda persegi di atas lantai dan dia berkata, "Ini adalah cakram formasi khusus. Setelah nanti kita memasuki alam ilahi, titik pendaratan kita akan terpisah-pisah. Karena itu kita akan mengendalikan cakram formasi ini untuk menghubungkan titik kita berada. Simpanlah." Liao Yangping lalu kemudian memegang cakram formasi itu dengan wajah yang masih tampak kebingungan. Lalu kemudian penjaga toko kembali menjelaskan segala detail tentang misi kali ini. Setelah selesai menjelaskan semuanya, penjaga toko mengambil kembali buku alkimianya dan lanjut membaca tanpa memperdulikan Liao Yangping dan juga Yun Xiao. Melihat sikap dari penjaga toko, Liao Yangping berdiri terpaku. Dia sendiri tidak tahu harus pergi atau menunggu. Baru setelah Yun Xiao berkata, "Ayo," keduanya melangkah keluar dari toko dan kembali menyusuri pasar. Di sepanjang jalan, Liao Yangping terlihat gelisah. Dia beberapa kali mengeluarkan pil emas bumi dan memeriksanya. Melihat itu, Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Kau tidak perlu terus melihatnya. Pil itu asli. Kau tidak perlu ragu.
Mendengar itu, Liao Yangping tersenyum pahit dan berkata, "Menurutmu, orang itu bisa dipercaya? Apa dia tidak takut kalau aku akan kabur sebelum semuanya dimulai?" Yun Xiao mencibir, "Kabur? Apa menurutmu seseorang yang berani memberimu pil emas bumi begitu saja akan khawatir kalau kau akan kabur? Lebih baik kau berhenti berbelanja. Segeralah mencari tempat yang tenang untuk menyerap pil itu. Jika kau berhasil menerobos bintang 5, maka peluangmu untuk selamat dalam perjalanan ini akan jauh lebih besar." Mendengar itu, wajah Liao Yangping berubah pucat. "Maksudmu, membunuh monster tingkat 9 itu akan sangat berbahaya?" Yun Xiao kembali tertawa dan menjelaskan, "Bukankah itu sudah jelas? Lagi pula, aku juga tidak bisa melihat kekuatan dari orang itu dengan jelas. Kamu juga bukan satu-satunya orang yang sudah dia rekrut. Artinya, binatang iblis yang menjadi targetnya pasti tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika dugaanku benar, kemungkinan besar binatang iblis yang ia incar bukan hanya binatang iblis peringkat 9 biasa. Mungkin kekuatannya berada di tingkat menengah atau bahkan puncak peringkat 9. Itulah alasan kenapa dia sampai rela memberikan pil emas bumi itu begitu saja." Setelah dengan tenang memikirkan perkataan Yun Xiao, semuanya kini terasa masuk akal. Liao Yangping lalu kemudian berkata, "Kalau memang begitu, maka ini pasti berbahaya. Lebih baik aku mengembalikan pil ini." Yun Xiao tertawa. "Mengembalikan pil itu? Rasanya tidak mungkin. Lagi pula kau sudah menerima misi itu, jadi sulit bagimu untuk mundur sekarang." Liao Yangping menatap Yun Xiao dengan tatapan tak percaya. "Semua orang bebas berbisnis di dunia ini. Siapa yang bisa melarangku?" Liao Yangping lalu kemudian bergegas kembali ke toko. Tapi tidak lama setelah itu, dia muncul lagi dengan wajah masam. "Kenapa wajahmu begitu lesu? Apa yang dia katakan?" Yun Xiao masih tetap tersenyum, dan Liao Yangping menjawabnya dengan ekspresi yang muram. Katanya, "Kalau aku ingin membatalkan misi ini, aku harus memberikan 1 pil emas bumi sebagai kompensasi." Mendengar itu, Yun Xiao pun tertawa lepas. "Sudah kuduga. Kau tidak perlu terlalu terpuruk. Ubah saja pemikiranmu. Sekarang lebih baik kau fokus pada kenaikan tingkatmu. Dengan begitu, maka kamu akan punya peluang hidup yang lebih besar." Mendengar itu, Liao Yangping segera mengangguk. Dia pun sudah membulatkan tekadnya. Tuan Muda Yun memang benar. Kalau aku bisa menerobos bintang 5, maka mempertaruhkan nyawa di sana pun akan sepadan. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan di awal, tujuan Liao Yangping pergi ke alam ilahi adalah untuk menerobos bintang 5. Karena itu dia tidak ragu untuk mempertaruhkan nyawanya. Kali ini, dia bisa menerobos lebih cepat, dan ketika mencapai bintang 5, maka apa yang perlu dia ragukan? Semuanya tidak ada yang berbeda dari tujuan awalnya. Lalu kemudian, tanpa ragu, Liao Yangping berpamitan pada Yun Xiao dan segera mencari tempat untuk berlatih dalam pengasingan demi melakukan terobosan. Sementara itu, Yun Xiao sendiri, dia melanjutkan menyusuri pasar. Pasar itu memang penuh dengan barang yang menarik. Dia bahkan sudah beberapa kali berhenti dan membeli berbagai material yang langka. Sampai pada akhirnya dia tiba di area tengah pasar. Di sana berdiri sebuah aula besar. Tempat itu memiliki standar perdagangan tingkat tinggi.
dibandingkan dengan area yang lain. Tempat itu juga dilapisi dengan pembatas yang kuat. Mereka yang kultivasinya belum mencapai tingkat martial supreme bahkan tidak akan bisa masuk. Yun Xiao tanpa ragu melangkahkan kaki ke dalam area itu. Dia melihat bahwa di sana terdapat ruangan yang sangat luas. Tempat itu dipenuhi dengan booth-booth perdagangan yang berasal dari berbagai kamar dagang. Semuanya berjajar rapi di sisi kanan dan kiri. Kemudian, di bagian tengah alias di bagian pusat dari tempat itu, terlihat sebuah layar air raksasa yang terus menampilkan beragam informasi. Banyak orang yang berdiri di sana untuk melihat apa saja yang ditawarkan. Tatapan Yun Xiao segera menyapu tirai air itu. Setelah beberapa saat mencermati, pupil mata Yun Xiao tampak terbuka lebar. Beberapa karakter terbaca olehnya. Buah ledakan Yuan. Hatinya pun tergerak. Buah itu sangatlah berguna bagi peningkatan kultivasinya. Jadi, Yun Xiao segera pergi mengikuti nomor dari toko yang tertera di layar. Dia dalam sekejap menemukan tempatnya. Di sana ada banyak orang yang sedang berkonsultasi dan berdagang di dalamnya. Yun Xiao tanpa ragu kemudian bertanya, "Pelayan, apakah kalian punya buah ledakan Yuan?" Sambil menanyakan itu, Yun Xiao juga menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa para ahli yang ada di tempat itu. Dan setelah Yun Xiao selesai mengatakan pertanyaannya, orang-orang yang ada di sekitar langsung menoleh ke arah Yun Xiao dengan wajah keheranan. Pelayan toko pun terpaku sesaat sebelum buru-buru berkata, Tuan ingin membeli buah ledakan Yuan? Tunggu, saya akan segera melaporkan ini kepada pemilik." Pelayan itu segera meletakkan barang yang sedang ia pegang. Dia berlari ke ruang belakang. Tidak lama, sebuah suara kasar terdengar dari dalam sana. Buah ledakan Yuan bukan barang yang bisa dibeli oleh seorang martial supreme. Minta dia nyah dari sini. Wajah para pelanggan yang ada di luar pun tampak menegang. Para pelayan memang cukup ramah, tetapi pemilik toko tampaknya sangat kasar. Yun Xiao sendiri tidak merasa marah, karena normalnya seorang martial supreme tidak akan punya kualifikasi untuk membeli buah ini. Lalu, Yun Xiao mengeluarkan lonceng dinasti dan memukulnya dengan santai. Dentuman pun menggema ke segala arah, membuat pemilik toko itu terkejut. Tunggu, ini senjata tingkat 9? Wow, sepertinya kau tidak kekurangan kekayaan, bocah kecil. Masuklah. Nada suara pemilik toko pun mulai berubah. Sementara para pengunjung toko yang lain ikut terkejut, karena mereka tidak menyangka seorang martial supreme akan memiliki senjata tingkat 9. Tapi Yun Xiao tidak memperhatikan mereka. Dia lalu melangkah masuk ke dalam ruang belakang. Di sana, ruangannya kecil, dan terlihat orang tua yang sedang duduk bersila dengan mata setengah tertutup. Orang tua itu lalu berkata, "Kau ingin buah ledakan Yuan, benar?" "Ya," jawab Yun Xiao lugas, tanpa basa-basi. Yun Xiao bahkan tidak bertanya harga. Dia hanya menunggu syarat apa yang akan diajukan oleh pemilik toko. Kemudian, orang tua itu mengangguk ringan, dan dia berkata, "Aku punya 3 syarat. Selama kau bisa memenuhi salah satunya, buah itu akan menjadi milikmu. Syarat pertamaku, aku ingin memiliki baju tempur pertahanan tahap menengah tingkat 9.
Apa kau punya? Yun Xiao menatap pemilik toko dengan tatapan dingin. Dengan suara sinis Yun Xiao berkata, "Apa kau sudah gila? Buah itu ingin kau tukar dengan baju tempur tahap menengah tingkat 9? Kenapa tidak sekalian saja kau minta kapal Nuh?" Mendengar itu, wajah pemilik toko memerah. Dia tahu syaratnya berlebihan. Lalu dengan kesal dia berkata, "Barang ini milikku. Harganya tentu terserah padaku. Kalau kau tidak mau, maka nyahlah." Bagaimanapun, buah ledakan Yuan memang material tingkat 9 yang sangat langka, dan fungsinya dapat melipat gandakan Qi Yuan dari seseorang dalam sekejap. Kebanyakan kultivator tidak berani mengkonsumsi buah ini secara langsung, karena salah sedikit saja mereka bisa meledakkan tubuh mereka sendiri. Tapi di tangan Yun Xiao, tentu saja buah ini memiliki nilai yang sangat berharga. Lalu kemudian, dengan tenang Yun Xiao berkata lagi, "Kalau begitu katakan syarat keduamu." Orang tua itu lalu berkata, "Syarat kedua memang lebih mudah. Selama kau punya cukup pil primordial, kau bisa menukarnya. Aku butuh 2 juta pil primordial." Mata Yun Xiao langsung menjadi gelap. Dia kemudian berkata, "Kalau aku adalah pemilik buah ledakan Yuan, dan kau adalah pembeli, apa kau mau membeli buah itu dengan 2 juta pil primordial?" Mendengar itu pemilik toko pun tertawa. "Tentu saja tidak, karena aku tidak membutuhkannya. Tetapi aku tahu bahwa kau membutuhkannya." Orang tua itu sungguh pandai sebagai seorang pedagang. Dia bisa memutar-balikan logika dengan sangat mudah. Yun Xiao menghela nafas panjang. Lalu dia berkata, "Kalau begitu katakan syaratmu yang ketiga." Orang tua itu lalu mencibir. "Memang masih ada syarat yang ketiga, tetapi tak ada gunanya kau mengetahuinya. Nyahlah. Aku sudah tidak berniat bicara denganmu." Tapi Yun Xiao dengan santai menjawab, "Sebutkan saja. Setidaknya setelah aku mendengar syaratmu yang ketiga, aku akan menyerah dengan tenang." Orang tua itu akhirnya membuka matanya dan menatap Yun Xiao dengan tatapan tajam. Dia lalu berkata, "Kultivasi yang sedang kutekuni membutuhkan senjata khusus. Semua materialnya sudah kukumpulkan. Yang kurang hanyalah seorang alkemis tingkat 9 untuk menyempurnakannya. Jika kau bisa menemukan alkemis tingkat 9 dan membantuku menyempurnakan senjata itu, maka buah ledakan Yuan akan kuberikan padamu." "Oh? Kalau begitu apakah kau punya resep dari senjata itu?" tanya Yun Xiao tanpa ekspresi. Mendengar ini, orang tua itu mengerutkan kening sedikit dan kemudian berkata, "Jangan katakan padaku kalau kau benar-benar bisa menemukan seorang alkemis tingkat 9. Aku hanya punya 1 set material, dan itu harus berhasil. Kalau sampai gagal, maka kau harus mengganti semua materialnya." Tapi Yun Xiao balik berkata dengan dingin, "Di dunia ini tidak ada alkemis yang mengganti material setelah kegagalan penyempurnaan. Kalau itu tuntutanmu, maka bicara denganmu ini hanyalah membuang waktuku. Simpan saja buah itu untuk meledakkan anusmu." Yun Xiao berbalik dan hendak pergi. Mendengar apa yang dia katakan, orang tua itu terkejut dan buru-buru berkata, Tunggu. Apa kau benar-benar mengenal seorang alkemis tingkat 9? Seberapa kuat dia?" Yun Xiao memutar tubuhnya dan menatap orang tua itu.
Kalau kau ingin memperbaiki senjata, tunjukkan saja resepmu. Aku bisa memberitahu tingkat keberhasilannya. Kalau gagal, aku bisa mengembalikan buah ledakan Yuan. Tetapi, tidak ada kompensasi untuk material yang gagal. Mendengar itu, orang tua ini mengerutkan kening. Mengembalikan buah itu saja sudah merupakan sebuah kompensasi besar baginya kalau penyempurnaan memang gagal. Karena pada dasarnya, alkemis di dunia akan menerima bayaran mereka, baik itu berhasil ataupun gagal. Dan kalaupun gagal, maka semua material juga tidak akan diganti. Seistimewa itulah alkemis di dunia ini. Orang tua itu tampak ragu untuk beberapa saat, lalu kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu lihatlah resepnya dulu." Dia kemudian mengeluarkan sepotong plat giok dan menyerahkannya pada Yun Xiao. Tanpa basa-basi, Yun Xiao menempelkannya ke dahinya, dan indera ilahinya langsung memindai isi dari plat giok itu. Senjata tingkat 9 ini memang memiliki bentuk yang aneh. Bagian depannya lebar, bagian belakangnya mengecil. Yang lebih penting, fungsinya pun tidak kalah aneh. Senjata ini memuat 5 elemen sekaligus, dan seluruh elemen itu saling mengontrol dan menyeimbangkan. Metode penyempurnaannya sangatlah rumit, bahkan di dalamnya tercatat ribuan baris instruksi. Setelah membaca semua itu, Yun Xiao terdiam sejenak lalu kemudian berkata, "Senjata ini dapat menyerang titik-titik vital, memiliki keseimbangan yang sangat baik dan juga bisa difungsikan sebagai senjata formasi. Ini adalah senjata tingkat 9 dengan cakupan kegunaan yang sangat luas. Tetapi dari semuanya tidak ada satupun keunggulan yang benar-benar menonjol. Karena itu, keunggulannya hanyalah dalam keragaman fungsi yang bisa ia lakukan. Kalau dugaanku benar, senjata ini pasti sangat cocok dengan teknik kultivasimu." Mendengar ini, orang tua itu terperanjat. Dia berkata, "Sungguh, penglihatanmu sangat tajam, adik kecil. Apakah kau juga seorang alkemis?" Seketika, sikap dari orang tua itu berubah menjadi lebih sopan. Bagaimanapun ini masuk akal, karena biasanya para alkemislah yang akan membeli buah ledakan Yuan. Dan karena alasan itu juga, kenapa orang tua ini memasang iklan di sana. Tujuannya adalah untuk memancing alkemis menemui dirinya. Ditambah lagi sekarang orang tua itu juga sangat mengagumi kemampuan Yun Xiao yang bahkan bisa memahami resepnya hanya dengan sekali lihat. Setelah memikirkan semua itu, orang tua ini lalu kemudian berkata dengan hati-hati kepada Yun Xiao, "Adik kecil, bolehkah aku tahu siapa nama gurumu?" Yun Xiao menatap orang tua itu dan kemudian berkata datar, "Kau tidak perlu tahu. Yang perlu kau pikirkan adalah tingkat keberhasilan dari penyempurnaan senjata ini sekitar 30%. Terserah kau, apakah kau ingin mencobanya atau tidak." 30%? Orang tua itu tertegun. Wajahnya berubah-ubah karena ragu. Yun Xiao sama sekali tidak mendesaknya. Dia tahu, kecuali orang tua itu pergi ke lautan formasi jiwa atau ke wilayah suci, akan sangat sedikit ahli yang menawarkan tingkat keberhasilan setinggi dirinya. Orang tua itu seketika menjadi semakin gelisah. Tentu saja dia telah mencari banyak alkemis tingkat 9. Tetapi tingkat keberhasilan tertinggi yang pernah ia dengar hanyalah 35%. Itu pun imbalannya sungguh luar biasa, di luar kemampuannya. Selain itu, kalau penyempurnaan gagal, otomatis semua kerugian akan menjadi tanggung jawabnya sendiri.
Setidaknya saat ini Yun Xiao yang ada di hadapannya tidak meminta imbalan apapun kalau dia sampai gagal. Orang tua itu menaruh minat. Dia berkata, "Adik kecil, tidak bisakah presentasenya ditingkatkan lagi?" Yun Xiao lalu berkata, "Tunjukkan material yang kau punya. Aku akan menilainya." Orang tua itu lalu bergegas menyerahkan tas penyimpanan dengan kedua tangannya. "Ini semua material yang berhasil aku kumpulkan. Banyak di antaranya adalah material yang sangat langka." Orang tua itu menatap Yun Xiao dengan waspada. Karena wajar, orang tua itu takut kalau Yun Xiao membawa kabur semua material itu. Jadi dia harus tetap berhati-hati. Tapi Yun Xiao sama sekali tidak memperdulikan sikap dari orang tua ini. Dia langsung memeriksa satu persatu material yang ada di dalam tas itu. Setelah beberapa waktu hening, Yun Xiao tampak mengerutkan kening dan berkata, "Banyak material penting yang sudah rusak. Ini adalah cacat yang fatal. Dengan kondisi ini, bahkan tingkat keberhasilannya tidak akan sampai 30%. Mungkin hanya sekitar 23%. Mendengar itu, wajah orang tua itu langsung pucat. 23%? Itu hampir pasti gagal. Apakah gurumu tidak bisa melakukan sesuatu, adik kecil? Yun Xiao berkata, "Tidak. Bahkan, kalau kau membawa semua material itu ke lautan formasi jiwa dan mencari Lu Chongzi, atau kalau kau pergi ke wilayah suci dan mencari Wang Zongxi, mereka juga tidak akan mampu melakukannya. Bahkan kalau kedua orang tua itu berani mengatakan kalau tingkat keberhasilannya bisa mencapai 80%, aku akan memenggal kepalaku sendiri dan membiarkanmu duduk di atasnya." Tunggu. 80%? Itu angka yang luar biasa tinggi. Sedangkan kau sendiri hanya bisa memberiku 23%. Perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Yun Xiao menghela nafas dan tatapannya dingin. Kedua orang tua itu telah menjadi alkemis tingkat 9 puncak selama puluhan tahun. Mereka sudah hampir mencapai tingkat 10. Tingkat keberhasilan mereka mungkin 4 kali lipat dariku. Tetapi, sekalipun kau menawarkan 40 buah ledakan Yuan, mereka tidak akan mau membantumu. Lebih baik lupakan saja niatmu. Selain itu, kalaupun mereka mau dan gagal, mereka tidak akan mengganti satupun material yang kau berikan. Mereka juga pasti akan mengambil bayaran yang telah kau janjikan. Yun Xiao lalu kemudian melanjutkan dengan nada suara yang lebih tegas. "Tawarkan saja harga yang layak, maka aku akan bekerja. Menyempurnakan artefak ini dengan imbalan 1 buah ledakan Yuan saja sudah membuatku rugi. Apalagi aku sudah berjanji akan mengembalikannya kalau aku sampai gagal." Orang tua itu terlihat semakin tersudut. Oke, aku mengerti. Tetapi aku benar-benar tidak berani mengambil resiko dengan keberhasilan yang hanya 23%. Material-material ini sangat sulit didapat. Kalau sampai hilang, mengumpulkan ulang akan sangat susah. Hampir mustahil di usiaku ini. Yun Xiao tahu bahwa semua yang dikatakan orang tua ini benar. Dia kemudian berkata lagi, "Kalau begitu, mungkin saja selama kau bisa melengkapi material-material utama dan menambah beberapa material pendukung, aku bisa meningkatkan tingkat keberhasilannya menjadi 40%. Lebih dari itu, tidak mungkin dengan kemampuanku sekarang." 40%? Mata orang tua itu langsung berbinar. Itu adalah tingkat keberhasilan tertinggi yang pernah ia dengar. Dia segera berkata, "Adik kecil, tolong sebutkan apa yang kau perlukan."
Yun Xiao lalu mengangkat tangannya dan menuliskan puluhan nama material di udara. Tulisan emas itu mengambang tanpa tersebar, dan setiap huruf jelas dan rapi. Orang tua itu langsung mengingat semuanya. Yun Xiao lalu berkata, "Sudah selesai. Bisakah kau menyerahkan buah ledakan Yuan itu sekarang? Aku akan menyimpannya." Orang tua itu tampak kikuk. Dia jelas enggan menyerahkannya karena mereka bahkan belum memulai penyempurnaan. Yun Xiao juga tahu akan hal itu. Dia lalu menggerakkan jarinya. Sebuah pedang es terbang dan menancap di lantai. Gunakan pedang itu sebagai jaminan. Mendengar itu, sang orang tua terkejut. "Ini senjata tingkat 9. Apa kamu serius?" Dengan pengalamannya, orang tua itu langsung tahu bahwa pedang itu bukanlah senjata tingkat 9 biasa. Apalagi aura dingin yang terpancar darinya sudah membuat seluruh ruangan itu menjadi dingin. Dengan keberadaan pedang ini saja, orang tua itu semakin yakin kalau Yun Xiao adalah murid dari seorang alkemis besar. Karena itu, dia dengan segera berkata, "Adik kecil, kamu begitu tulus. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Mulai sekarang, kita mungkin bisa berteman." Orang tua itu lalu mengeluarkan sebuah kotak giok dan menyerahkannya pada Yun Xiao. Baginya, membina hubungan dengan seorang alkemis yang tersohor tentu jauh lebih berharga daripada beberapa buah ledakan Yuan. Melihat buah ledakan Yuan, Yun Xiao tentu sangat gembira. Dia segera menyimpan buah itu. Yun Xiao lalu berkata dengan penuh kesombongannya, "Buah ini kutebus dengan pedangku. Ketika penyempurnaan nanti selesai, buah ini adalah bayaranku." Yang artinya kau juga harus mengembalikan pedang itu. Tidak ada hutang apapun di antara kita. Jadi, kalau kau bicara tentang pertemanan, aku sama sekali tidak berminat. Hubungan kita hanyalah masalah bisnis, penjual, dan pembeli. Mendengar itu, orang tua yang ada di sana semakin terkejut. Rasa pahit melintas di hatinya. Tetapi respon Yun Xiao itu justru semakin membuatnya yakin. Kenapa? Karena hanya para alkemis besar yang punya sikap begitu sombong. Bahkan di hadapan seorang martial Sofragen seperti dirinya. Setelah itu Yun Xiao lalu menyerahkan sebuah liontin giok. Dia berkata, "Kumpulkan semua material yang sudah kutulis. Dan setelah selesai, hancurkan liontin ini. Aku akan langsung datang. Sementara pedang itu, bawalah bersamamu untuk sementara. Kalau terjadi sesuatu yang aneh pada pedang itu, tentu aku tidak akan tinggal diam." Orang tua itu segera menjawab, "Tentu saja. Aku bisa menjamin pedang ini 100% aman. Aku akan segera mengumpulkan materialnya sekarang. Adik kecil, tunggulah kabar dariku." Segera orang tua itu menyimpan pedang Yun Xiao dengan hati-hati. Lalu, setelahnya, orang tua itu memerintahkan seorang pelayan untuk menghapus informasi tentang buah ledakan Yuan yang ada di layar aula. Dan setelah itu dia juga mengirimkan orang untuk mulai mengumpulkan material yang sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Yun Xiao. Sementara Yun Xiao sendiri dia puas. Buah itu sudah ada di tangannya, sehingga dia berencana untuk segera mencari tempat untuk berkultivasi, sama seperti Liao Yangping. Lagi pula, menyempurnakan senjata tingkat 9 yang diinginkan orang tua tadi bukanlah sesuatu yang sulit. Selama Yun Xiao bekerja sama dengan Yuan Gaohan dan mengerjakannya di dalam monumen dewa, itu bukanlah sesuatu yang mustahil.
Bisa dikatakan keberhasilannya lebih dari 90%. Karena itu sekarang Yun Xiao berniat untuk meninggalkan aula. Tetapi sebelum dia melangkah jauh, di depannya berdiri seorang laki-laki berbadan besar. Dia menghadang jalan Yun Xiao. Dengan suara dingin dia berkata, "Kau, Li Yun Xiao." Yun Xiao mengangkat kepala dan menatap orang ini. Dia berkata, "Ya, kenapa?" Ternyata benar. Kudengar, kau adalah orang nomor 1 di antara para generasi muda saat ini. Tetapi aku tidak yakin. Akan kubuktikan pada dunia bahwa semua itu hanyalah bualan. Mendengar itu, Yun Xiao menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Minggirlah. Julukan itu bukanlah aku yang menyematkan pada diriku sendiri. Dan aku tidak ada urusannya denganmu. Pergilah. Aku tidak ingin ada keributan." Laki-laki itu tidak marah. Senyumnya justru semakin menyeramkan. Dia berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menantangmu. Di atas aula perdagangan ini, ada lantai 2 yang dikhususkan untuk ruang duel. Kalau kau punya keberanian, bertarunglah melawanku." Yun Xiao menjawab tanpa ragu, "Tidak, aku tidak punya keberanian. Lagi pula aku ini lemah. Jadi jangan ganggu aku, Tuan. Menyingkirlah. Ibuku memanggilku untuk pulang makan malam." Yun Xiao memang tidak ingin meladeni provokasi sepele semacam ini. Apalagi dia baru saja mendapatkan buah ledakan Yuan. Dia tidak ingin membuang waktu hanya untuk orang yang tidak penting. Tapi laki-laki ini menghina dengan suara keras. "Kau pengecut! Seperti yang sudah kuduga, reputasimu hanyalah omong kosong. Pegunungan Selatan memang penuh dengan monyet. Mana mungkin di sana ada burung bagus yang bisa lahir." Laki-laki ini terus memaki Yun Xiao. Tetapi ketika melihat Yun Xiao hanya memandangnya tanpa ekspresi, laki-laki ini kehilangan semangatnya. Ia mendengus. "Kalau kau takut mati, sederhana saja. Sekarang berbaringlah, berguling 3 kali, lalu kemudian kelilingi aula ini sambil menggonggong seperti anjing sebanyak 3 kali. Setelah itu aku akan membiarkanmu pergi." Yun Xiao menepuk dahinya. Satu lagi orang bodoh yang bosan hidup. Melihat sikap Yun Xiao, laki-laki itu kembali berseru, "Jangan hanya diam, cepat lakukan." Yun Xiao kembali mengangkat kepalanya dan berkata, "Apa keluargamu ada di dekat sini?" "Hah? Apa maksudmu?" kata laki-laki itu. Yun Xiao kemudian berkata, "Aku khawatir kalau aku membunuhmu, kakakmu akan keluar dan menantangku. Setelah nanti kakakmu mati, ayahmu akan keluar. Setelah ayahmu mati, kakekmu akan keluar. Itu tidak akan ada habisnya. Kalau keluargamu ada di dekat sini, aku tidak akan menyentuhmu. Tetapi kalau kau datang sendirian, aku tidak keberatan untuk menghabisimu." "Kurang ajar, kau benar-benar punya nyali. Ikut aku. Kita tanda tangani kontrak hidup dan mati. Kita selesaikan di arena." Laki-laki itu meraung. Teriakannya langsung menarik perhatian dari para pengunjung yang ada di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua berpindah ke lantai 2. Orang-orang pun mulai berkumpul. Dan di sana ada ruang VIP, yang mana isinya adalah orang-orang berpangkat tinggi. Mereka juga tampak mengamati
perseteruan yang ada di arena. Salah seorang yang ada di ruang VIP itu adalah seorang laki-laki berambut perak. Dia menatap Yun Xiao dari kejauhan. Tak jauh dari dia, ada seorang tetua berjubah kuning, tubuhnya pendek dan agak gemuk. Dia tersenyum tipis lalu kemudian berkata, "Feng Hua, apa pendapatmu tentang Li Yun Xiao?" Laki-laki berambut perak itu bernama Mu Feng Hua. Dia kemudian menjawab, "Saya tidak tahu, tetua." Sementara laki-laki berjubah kuning tadi adalah tetua dari klan Mu. Dia bernama Mu Hong. Mu Hong tertawa kecil. "Kau masih saja berhati-hati. Li Yun Xiao hanyalah seorang ahli di tingkat martial supreme bintang 8. Dia tidak sehebat kabar yang beredar. Aku ingin tahu berapa banyak jurus yang bisa dia tahan dari Mu Fengjun." Mu Fengjun adalah nama dari laki-laki berbadan besar yang saat ini menantang Yun Xiao. Mendengar kata-kata yang begitu arogan, seorang laki-laki tua yang juga berada di ruangan itu, dia berkata, "Berapa banyak dia bisa bertahan?" Kalian keluarga penyendiri memang selalu sombong. Padahal anak itu mendapatkan pujian dari Tuan Kota Jiang sebagai bintang muda nomor 1 di dunia. Jangan katakan padaku kalau kalian meragukan penilaiannya. Orang tua yang baru saja bicara itu mendengar kata-kata dari Yong Tianyuan. Mu Hong lalu tertawa dan berkata, "Jiang Curan, orang-orang dari 7 negara adidaya adalah kumpulan orang-orang sombong, tetapi sebenarnya hanya omong kosong. Kekuatan mereka hanya rata-rata, tetapi harga diri mereka setinggi langit. Karena generasi muda dari kota bulan merah yang lemah, mereka menyanjung Yun Xiao sebagai bintang yang sedang naik daun. Semua itu tak lebih dari sekedar lelucon. Di keluarga kami, jenius seperti dia jumlahnya bejibun." Yong Tianyuan tidak membantah. Dia hanya berdiri dengan kedua tangan di belakang. Dia berkata, "Kalau memang begitu, mari bertaruh. Kita lihat siapa yang akan menang, Li Yun Xiao atau Mu Fengjun dari klanmu." Mu Hong tertawa. "Menarik. Kalau begitu aku akan bertaruh." "Apa taruhannya?" "Kau tidak mungkin akan bertaruh 100 primordial stone, kan? Jumlahnya terlalu kecil untuk disebut sebagai taruhan," kata Mu Hong dengan penuh percaya diri dan jelas-jelas memprovokasi Yong Tianyuan. Lalu dengan santai, Yong Tianyuan berkata, "Kau boleh menentukan taruhannya. Selama aku mampu membayar, tidak masalah." Mendengar itu, ekspresi Mu Hong terkejut. "Benarkah? Apakah kau sudah melihat kekuatan sejati dari anak itu sampai kau begitu percaya diri?" Yong Tianyuan lalu berkata, "Tidak. Tapi aku pernah mendengar banyak hal tentangnya. Dan aku tidak menyangka kalau pertumbuhannya akan begitu cepat. Alasan lain kenapa aku berani bertaruh? Tentu saja karena aku percaya pada penilaian dari Jiang Curan sebagai tuan kota dari kota bulan merah." Mendengar itu, Mu Hong terdiam sejenak. Bagaimanapun pernyataannya bukanlah sesuatu yang bisa dibantah. Mu Hong kembali menatap Yun Xiao. Meski enggan untuk percaya, tetapi untuk taruhan ini dia juga tidak bisa bertindak gegabah. Karena itu dia menimbang apa yang bisa dia pertaruhkan. Namun karena Mu Hong terlalu lama berpikir, Yong Tianyuan mengajukan sebuah taruhan. "Sebelumnya aku melihat daftar transaksi antara klanmu dengan lautan formasi jiwa kami.
Di sana ada material tingkat 9, tunas jiwa. Bagaimana kalau kau mempertaruhkan 5 kg dari tunas jiwa? 5 kg tunas jiwa? Mu Hong terperanjat. Dia berseru, "Itu jumlah yang terlalu besar. Paling banyak aku hanya bisa mempertaruhkan 5 tael." 5 tael itu sekitar 1/4 kilo. Mu Fenghua yang sedari tadi diam, ketika mendengar itu dia sendiri sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau Mu Hong, tetuanya, akan berani mempertaruhkan 5 tael tunas jiwa. Jelas itu bukanlah taruhan yang main-main. Ini adalah pertaruhan yang serius. Tapi meski menurut mereka itu jumlah yang sudah besar, tapi bagi Yong Tianyuan itu tidak cukup. Dengan senyum tipis dia berkata, "Kau dan aku adalah eksistensi puncak di benua ini. Tidak mungkin kau tidak punya. Jangan katakan kalau kau tidak berani dalam taruhan ini." Mendengar itu Mu Hong mendengus. "Klanmu hanya menghasilkan 1-2 tael tunas jiwa setiap tahun. Kalau aku kalah, kepala klan akan memenggal kepalaku. Jumlah taruhan itu terlalu besar." Yong Tianyuan akhirnya mengejek. Pada akhirnya tetua Hong juga tidak punya rasa percaya diri. Padahal yang bertarung adalah generasi muda dari klannya sendiri. Mu Hong menepis, "Jangan memprovokasiku. Jika yang turun adalah Mu Fenghua, aku berani bertaruh 5 kilo. Tetapi, karena yang bertarung adalah Mu Fengjun, meskipun aku yakin dia akan menang, masih ada resiko. Aku paling banyak hanya berani bertaruh 10 tael. Bagaimana?" Yong Tianyuan mengangguk. "Ya, baiklah. 10 tael juga sudah bagus." Ya, 10 tael berarti sekitar setengah kilo. Mu Hong lalu berkata, "Oke, 10 tael tunas jiwa dari pihakku. Lantas, apa yang kau pasang sebagai taruhan?" Yong Tianyuan kemudian menjawab, "Aku akan bermurah hati padamu. Aku akan memberikan 5 tael emas berkilau surgawi sebagai taruhan dari pihakku." Mendengar itu, Mu Hong terkejut sekaligus gembira. Bahkan dia sampai terlihat takut kalau sampai Yong Tianyuan menarik kembali kata-katanya. Dengan segera Mu Hong berkata, "Tetua Tianyuan, kau memang sangat berani. Lautan formasi jiwa tampaknya sungguh kaya raya. Jangan tarik lagi kata-katamu itu. Bagi klanmu, material tak ternilai semacam itu jauh lebih berharga dibandingkan 10 tael tunas jiwa. Karena 5 tael emas berkilau surgawi sudah cukup untuk menempa senjata tingkat 9 berkualitas tinggi, atau bahkan meningkatkan senjata yang sudah ada ke tingkat yang lebih tinggi dan melampaui batasnya. Sungguh, ini adalah pertaruhan yang sangat-sangat penting." Mu Hong lalu tertawa. Dia berkata, tampaknya tetua Tianyun sangat yakin akan kemenangan dari Yun Xiao, sampai-sampai berani mempertaruhkan sebesar ini. Sementara Yong Tianyun menyeringai, "Sebenarnya bukannya aku yakin 100% pada kemenangan Yun Xiao. Tetapi aku lebih penasaran, bagaimana sebenarnya seorang martial supreme bisa menghadapi Ki Kaisar dari seorang martial Sovragen. Dan lebih dari itu, aku juga percaya pada penilaian dari Tuan Kota Jiang. Dia tidak pernah bicara omong kosong. Bahkan Kota Bulan Merah tetap stabil selama bertahun-tahun karena dia selalu bisa menilai orang di situasi yang tepat." Mendengar itu, Mu Fenghua juga setuju. Dia berkata, apa yang dikatakan oleh tetua Tianyun itu benar. Memang seorang martial supreme di tahap puncak pun
tidak mustahil untuk bisa menahan Ki Kaisar dari seorang martial Sofragan. Tetapi Mu Fengjun juga bukan ahli biasa. Aku yakin Yun Xiao tidak akan bisa menahannya. Mendengar itu, Yong Tianyun tersenyum tipis. Dia berkata, "Kalau begitu, kita saksikan saja pertandingan ini." Mata Yong Tianyun berkilau, seolah dia itu sudah tahu sejak awal apa yang akan terjadi. Nah, sorry banget kalau tadi di dalam penyebutan di dalam rekaman ini ya, tetua dari formasi Lautan Jiwa disebut sebagai Yong Tianyuan. Itu aneh salah baca, yang benar itu adalah Yong Tianyun, jadi nggak ada A-nya. Ya, sedikit koreksi untuk part kali ini. Thank you. Dan pertarungan akan kita sambung di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. See you again di next video dan bye.